Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panita Dwiasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi arsitektur jasa, integrasi service blueprinting dalam manajemen kualitas layanan. Yang dimana strategi arsitektur jasa adalah cara perusahaan menyusun dan mengatur sistem pelayanan agar semua proses berjalan dengan baik. Tujuannya supaya pelanggan merasa puas dan perusahaan dapat bekerja lebih efektif. Artinya perusahaan tidak hanya fokus menjual produk atau jasa, tetapi juga memperhatikan bagaimana pelayanan diberikan kepada pelanggan. Contohnya di restoran, perusahaan harus mengatur cara pelanggan memesan, cara karyawan melayani, waktu menyajikan makanan, hingga proses pembayaran. Semua itu harus tersusun rapi agar pelanggan nyaman. Dan service blueprinting adalah gambaran atau peta alur pelayanan secara lengkap. Yang dimana service blueprinting adalah gambaran atau peta alur pelayanan secara lengkap. Blueprint membantu perusahaan melihat apa yang dilakukan pelanggan, apa yang dilakukan pegawai, proses internal perusahaan, dan sistem pendukung yang digunakan. Jadi, blueprint seperti dana proses layanan dari awal sampai akhir. Contoh, di rumah sakit, pasien datang, mendaftar, menggunakan antrian, bertemu dokter, membayar, lalu pulang. Semua proses tersebut dipetakan agar pelayanan lebih teratur. Selanjutnya yaitu tentang komponen utama blueprint. Yang pertama ada customer action, tindakan pelanggan. Adalah semua aktivitas yang dilakukan pelanggan saat menggunakan layanan. Contohnya, memesan makanan, bertanya kepada customer service, melakukan pembayaran. Fungsinya, perusahaan dapat memahami pengalaman pelanggan secara langsung. Yang kedua yaitu on-stage, adalah pelayanan yang terlihat langsung oleh pelanggan. Contoh, pegawai menyambut pelanggan, kasir melayani pembayaran, customer service menjawab pertanyaan. Fungsinya membentuk kesan pelanggan terhadap kualitas layanan perusahaan. Yang ketiga yaitu backstage, adalah proses internal yang tidak terlihat pelanggan tetapi sangat penting. Contohnya, koki memasak di dapur, admin mengatur data, staf gudang menyiapkan barang. Fungsinya itu mendukung agar pelayanan utama berjalan lancar. Yang keempat yaitu support proses, adalah sistem atau teknologi yang membantu pelayanan. Contohnya komputer kasir, aplikasi pemasaran online, sistem antrian digital. Fungsinya mempercepat dan mempermudah pelayanan. Yang kelima yaitu ada physical evidence atau bukti fisik, adalah hal-hal fisik yang dilihat pelanggan saat menerima layanan. Contoh yaitu ruang tunggu, seragam pegawai, kebersihan tempat, struk pembayaran. Fungsinya membantu pelanggan menilai kualitas layanan. Selanjutnya yaitu fungsi utama service blueprinting, yaitu mempermudah memahami proses layanan. Blueprint membuat perusahaan mengetahui seluruh alur pelayanan dengan jelas, menemukan masalah pelayanan. Perusahaan dapat mengetahui bagaimana yang bermasalah, misalnya antrian terlalu lama, pegawai kurang cepat, sistem error. Memperjelas tugas setiap bagian. Setiap pegawai mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan koordinasi kerja antar bagian, perusahaan dapat bekerja sama dengan lebih baik, membantu menjaga kualitas layanan. Layanan menjadi lebih teratur dan konsisten. Selanjutnya yaitu hubungan dengan manajemen kualitas layanan. Integrasi blueprint membuat perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan karena semua proses lebih jelas dan terkontrol. Pelayanan menjadi lebih teratur, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih fokus pada pelanggan. Contoh, jika perusahaan mengetahui penyebab antrian panjang, maka perusahaan bisa menambah pegawai, memperbaiki sistem, atau menggunakan layanan digital. Baik, selanjutnya yaitu tentang manfaat bagi perusahaan. Itu yang pertama, mengurangi kesalahan layanan karena proses sudah memiliki alur yang jelas, meningkatkan efisien pekerjaan menjadi lebih cepat dan tidak berulang, mempermudah evaluasi, yaitu perusahaan lebih mudah mengetahui kekurangan pelayanan, meningkatkan citra perusahaan. Maksudnya, pelayanan yang baik membuat pelanggan percaya pada perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang manfaat bagi pelanggan. Pertama, pelayanan lebih nyaman, pelanggan merasa dilayani dengan baik, waktu tunggu lebih singkat karena proses pelayanan lebih teratur, keluhan cepat ditangani, perusahaan lebih mudah mengetahui dan memperbaiki masalah. Pengalaman layanan lebih baik, pelanggan merasa puas dan ingin kembali menggunakan layanan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.